Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Tabi'ah sekalian, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita tentang klasifikasi Al-Quran berdasarkan tempatnya, yaitu Makki dan Madani. Tadi afwan ada kekeliruan. Tadi ana sebutkan bahwasanya di antara ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina amanu wal ladina ma'ah. Ini bukan tadi ana sebut ayat Makki, tapi afwan yang benar itu Madani. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini adalah ayat yang turun berkaitan tentang pengkhianatan salah satu kaum munafik kepada Rasulullah SAW di Madinah. Di antara juga ayat yang lain yang mana ini bisa diketahui dia Makki dan Madani karena perkataan para sahabat itu al-yawm akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Ada yang tahu ini kira-kira al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini turun di mana? Ka Aksyar. Apa? Bukan. Iya, di mana? Di mana? Di Madinah. Itu jawaban tak? Iya, artinya ini ayat turun di mana? Di Makkah. Di mana? Iya, bukan itu pertanyaannya. Di mana turun? Di mana turun? Ada yang tahu? Di mana itu? Ya, di Makkah. Kurang tepat, tapi memang di Makkah. Di mana tepatnya itu? Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Di mana Kang Sen? Ya. Ka'bah. Ka'bah. Salah. Atau di hari apa dia turun? Di hari apa? Parfum. Di hari apa turun ini ayat? Di mana? Hari Jumat. Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Benar hari Jumat. Tapi ada nama harinya juga yang mana ini hari sangat terkenal. Hari apa? Hari ketika wukuf semua kaum muslimin di salah satu tempat saat berhaji. Hari di mana? Hari Arafah. Ayo jawab bersamaan. Tadi Arif yang mau jawab, antum jawab semua. Jadi batal Arif di hari Arafahnya. Jadi hadiahnya kita kasih ke Yahya. Tafadhal. Masya Allah. Ditahu hari Jumat. Luar biasa. Benar hari Jumat. Hari Jumat sekalian, sebagaimana hadis yang datang bahwasanya Umar berkata, kami yang paling tahu tentang ayat ini. Ketika ada orang-orang Yahudi datang kepada Umar pada saat menjadi khalifah, orang-orang Yahudi berkata, wahai Umar, seandainya saja ayat ini turun kepada kami, itu al-yawm akmaltu lakum dinakum, di mana ayat ini bercerita tentang bahwasanya semua nikmat-nikmat Islam sudah disempurnakan oleh Allah. Maka orang-orang Yahudi berkata, wahai Umar, seandainya saja hari ini ayat ini turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya kami. Karena ini kabar gembira. Maka Umar dengan tegas berkata bahwasanya kami yang paling tahu tentang ayat ini, di mana turun, pada saat apa dia turun, kami yang paling tahu. Maka Umar berkata, dia turun pada hari Jumat, pada saat Rasulullah dan kami wukuf di Arafah. Jadi secara tidak langsung kita tahu bahwasanya ayat ini termasuk ayat Makki atau Madani. Makki atau Madani? Madani. Makki atau Madani? Madani. Kenapa bisa Madani? Ada yang bisa jawab? Kak Aksya. Kenapa? Karena apa? Oh, sudah berhijrah baru pergi berperang. Bukan berperang. Rasulullah tidak berperang di Arafah. Rasulullah wukuf di Arafah. Ini wukuf masa berperang.
Tapi benar jawabannya sudah Rasulullah sebelumnya sudah berhijrah, kemudian kembali lagi ke Makkah untuk haji dan wukuf. Taib. Jadi batal hadiah. Taib ahsantum, masya Allah. Saya kagum sekali karena ditahu hari Jumat yang mana belum pernah dijelaskan dan ini sangat jarang ditahu. Tapi ternyata ada di antara antum yang tahu, masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian itu penjelasan yang pertama, cara kita tahu dia Makki atau Madani adalah dengan mengetahui penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita tahu ayat ini Makki atau Madani? Adalah dengan Taib. Cara yang kedua, bagaimana kita tahu ini ayat Makki atau ini ayat Madani adalah dengan kias. Apa itu kias? Artinya cocok logi berdasarkan berdasarkan lafaz ayat yang tertulis, kita cocok logikan. Kalau lafaznya begini, berarti ini dia turun ini berdasarkan apa? Kalau saja ayat ini begini lafaznya, berarti ini adalah ayat yang termasuk dari Makki atau sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian datang ayat yang lain. Kalau kita lihat ayatnya ini begini bentuknya, kita bisa tahu kalau ini ayat yang termasuk Madani, turun setelah Rasulullah berhijrah. Dan tentu saja kias-kias ini tidak sembarangan. Ini dilakukan oleh para ahli tafsir, ilmu-ilmu atau orang-orang yang sudah berkompeten dalam ilmu tafsir. Seperti apa contohnya, ikhwas sekalian? Lafaz yang kalau kita tahu atau kita lihat, kita bisa tahu, ini termasuk ayat Makki, ini termasuk ayat Madani. Apa contoh ayatnya atau lafaznya? Coba, siapa yang bisa tebak kira-kira? Kalau kita lihat lafaz ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, di mana antara lafaz ini yang termasuk Makki dan Madani? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Parfum ketiga sebelum habis. Ada yang bisa jawab? Ini antum mau dites penalarannya, cara berpikirnya bagaimana kira-kira. Sudah sampai jauh, sampai jawaban. Nadil. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Taib. Benar. Bisa dijelaskan kenapa? Ya. Masih sedikit orang beriman. Terus banyak yang beriman. Ya, enggak apa-apa. Sedikit mendekati jawabannya. Tapi benar kalau ya Yohanes itu Makki, ya alladzina amanu Madani. Tafadhol, ini hadiah tak? Masya Allah. Nadil insyaallah mudah-mudahan bisa jadi ulama tafsir. Iya kita ndang. Jadi
Setiap, perhatikan ikhwas sekalian, setiap ayat Al-Quran atau surah yang ada lafaz ya ayuhan nasnya, maka itu secara pasti adalah Makki. Kemudian kalau ada ayat atau surah yang ya ayyuhalladzina amanu dalam lafaznya, maka dia adalah Madani. Hampir benar tadi yang dikatakan oleh Kanadil, atau bahkan bisa dikatakan dia benar, karena ketika Rasulullah SAW belum hijrah, artinya masih di Makkah, kebanyakan orang belum beriman, masih dalam keadaan kafir, khususnya orang-orang Quraisy. Makanya Allah turunkan ayatnya dengan menyuruh mereka dengan sebutan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, karena mereka belum beriman. Berbeda dengan ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah ataupun setelah kembali ke Mekah yang tadinya sudah hijrah, kebanyakan manusia telah beriman. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Baik. Nah, ini diantara cocok logi atau kiasi yang kita bisa tahu, oh dia Makki atau Madani berdasarkan dari lafaznya. Dan ini yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya yang sangat terkenal tentang ilmu tafsir, Itqan fi Ulumil Quran. Kemudian terakhir, dapat kita cukupkan sampai 3 saya dulu. Apa ciri-ciri ketiga? Ciri-ciri ketiga sehingga kita bisa tahu, oh dia Makki dan Madani. Toib. Ciri-ciri yang ketiga sehingga kita bisa tahu kalau dia Makki dan Madani adalah yang mana kalau ayat tersebut atau surah tersebut di dalamnya terdapat lafaz kalla, maka sudah dipastikan bahwasanya ayat itu adalah ayat Makki. Sebagaimana juga yang dikatakan Imam As-Suyuti dalam kitabnya, kullu ma warada fihi kalla wa huwa Makki. Setiap lafaz atau ayat dalam Quran yang ada kalimat kallanya, maka dia adalah Makki. Contohnya An-Naba, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalla. Apa artinya kalla? Siapa yang tahu? Siapa ini? Kak Hasan tadi. Sekali-kali tidak. Baik, tafadhol. Iya, tafadhol. Kasih Kak Hasan. Ya. Oh, 6. Idan baqiya wahid. Yang litulab baqiya wahid. Ya nafihi isnan. Tip sisa 1 parfunya. La bastad, litulab faqat. Litulab faqat. Masih ada dua. Saya yang bingung cari pertanyaan ini. Taib. Setiap kata yang ada kalimat kallanya, ikhwas sekalian, sudah dipastikan itu adalah Makki. Kenapa harus kalla baru dia Makki? Karena dulu ketika Rasulullah masih belum hijrah ke Madinah, artinya masih dalam keadaan di Makkah, masih berdakwah untuk kafir-kafir Quraisy, banyak sekali pernyataan orang kafir Quraisy yang dia sampaikan kepada Rasulullah atau ke manusia yang lain yang sok tahu, misalnya sok tahu, sotta,
banyak pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan ilmu, atau ketika dia menghina Rasulullah dengan kalimat majnun, gila, penyihir dan sebagainya, maka Allah kemudian datang menurunkan ayatnya dengan menegaskan kalla, sekali lagi tidak. Apa yang mereka katakan itu salah. Kalla saya'lamun. Misal dalam An-Naba tentang kabar-kabar yang Allah sampaikan, kalla, sekali lagi tidak, saya alamun, kelak mereka akan mengetahui dan sebagainya. Itu kenapa kalimat-kalimat kalla ketika dalam Al-Quran maka sudah dipastikan dia adalah Makki. Tuib. Mungkin untuk pembahasan ciri-cirinya kita cukupkan sampai di sini karena masih banyak ciri-ciri yang lain sehingga kita bisa tahu dia Makki atau Madani, tapi butuh banyak waktu. Tidak bisa kita bahas dalam satu waktu, ikhwah sekalian. Tapi masih ada 2 parfum. Tidak apa-apa kita kasih pertanyaan yang lain. Siapa di antara antum yang bisa sebutkan satu saja surah dalam Al-Quran yang termasuk surah Madani? Aksya. Al-Baqarah. Ahsantum. Tafadhal. Al-Baqarah. Surah Madani Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah dulu? Kenapa Al-Baqarah? Turun setelah hijrah. Tapi ada satu ciri-ciri yang bisa kayak betul nih di Madani, pas di Madani. Apa? Mas tidak tahu, sudah dijelaskan tadi. Antum dia hafal surah Al-Baqarah? Coba ada yang bisa jawab? Fadil. Ahsantum, Masya Allah. Karena ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sudah pasti Al-Baqarah itu Madani. Baik, Kak Fadil sama Kak Aksya, tafadhol. Ini Fadil, ambil dia tak. Jadi surah sebenarnya lagi meminta ada anak di pondok ikut belajar. Kasih juga Kak Aksya. Nanti karena sudah berhasil jawab dan alhamdulillah sudah habis. Jadi ikhlas sekalian, pernah salah satu ulama, kenapa harus kita jelaskan tentang Madani dan Makki? Padahal kita berada dalam suasana daurah matan Tuhfatul Atfal. Apa hubungannya? Tentu saja kalau kita berbicara hubungan ada, kita berbicara tentang Al-Quran. Maka penjelasan-penjelasan seperti ini tentang tafsir sangat erat kaitannya dengan ilmu tajwid. Karena sudah kemarin kita jelaskan, orang tidak akan bisa belajar ilmu tafsir dengan baik kecuali kalau dia sudah menguasai ilmu tajwid dengan baik. Makanya sangat berkaitan. Kemudian ini ilmu ikhwas sekalian. Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak pernah, begini bahasanya, saya tidak pernah merasa merinding, sangat merinding, sebagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita sudah sangat lama mau punya ini, misalnya iPhone atau mobil, kita sudah sangat lama mempunyai itu mobil. Dan ketika kita sudah dapatkan, akan terasa sangat nikmatnya. Seketika tubuh kita merinding. Masya Allah, aku dapat ini mobil. Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan perasaanku, merindingku, perasaan nikmat dibanding ketika aku mendapatkan ilmu yang sebelumnya sama sekali aku tidak tahu. Masya Allah. Ini salah satu perkataan ulama yang mana menuntut kita untuk selalu belajar hal-hal yang baru. Tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi Al-Quran. Ilmu yang baru kita dapat. Tanyakan kepada dirinya antum, apakah antum ketika dapatkan ini ilmu sudah merasakan hal yang sama, merasakan nikmat atau justru biasa-biasa saja. Ini
Seburonungan ikhwas sekalian, harus kita selalu semangat belajar hal-hal yang berbau dengan Al-Quran, agama, karena antum ini kedepannya adalah ahlul Quran, hafiz Quran, orang yang akan berdakwah tentang Al-Quran kepada masyarakat. Jadi ini hal-hal yang antum sangat penting ketahui ikhwas sekalian. Taib. Dan juga ini sebagai bentuk aman seorang penuntut ilmu, khususnya kami ketika mendapat ilmu, maka hal yang harus kita lakukan adalah menyampaikan ilmu tersebut. Dan juga kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kami sampaikan kemudian menjadi amal jariah bagi kami sendiri, kami pribadi, dan kepada antum semua. Terakhir ikhwas sekalian, motivasi untuk antum. Sekarang kita sudah berada di hari keempat, besok insya Allah kita sudah masuk ke hari yang kelima. Mungkin di antara antum ada yang sudah merasa malas, atau bukan malas, bosan, capek, lelah setiap hari. Harus bertambah terus matan yang harus antum hafal. Harus disuruh ulang 20 kali, 25 kali, saat murojaah 30 kali, bahkan ada sebagian antum kenapa harus 20 kali, harus 30 kali. Ikhwas sekalian, dulu di antara ulama Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama hadis yang sangat terkenal, beliau pernah berkata, aku ketika menghafalkan hadis tidak akan pernah berpindah ke hadis yang berikutnya sebelum aku ulangi hadis tersebut sebanyak 500 kali. Berapa? 500 kali. Bayangkan 500 kali ikhwas sekalian. Bagaimana mungkinnya hafalannya mereka para ulama terdahulu. Antum di sini yang masya Allah setiap hari disuruh murojaah mungkin hanya 20 kali, 25 kali. Ingat, ketika antum merasakan lelah atau capek, ingat sekali lagi bahwasanya kita belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya itu capek yang kita rasakan dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Dan insya Allah antum akan rasakan manisnya itu hafalan antum, lancarnya, mungkinnya di akhir daurah nanti kalau antum bersabar, jaga semangatnya antum dan ikhlas untuk betul-betul belajar tentang Al-Quran. Jadi sekali lagi ingat, semangat terus, selalu perbarui niatnya. Ingat bahwa kesannya kita adalah orang-orang pilihan Allah yang memang harus berjuang. Belajar Al-Quran itu tidak gampang ikhwas sekalian. Bukan bangun-bangun tiba-tiba ada hafalannya 15 juz, bukan bangun-bangun tiba-tiba ada hafalannya 5 bait, tidak. Ada perjuangannya ikhwas sekalian. Baik. Terakhir sekali, dan ini agak keluar sedikit dari pembahasan yang sebenarnya kami mau tahan untuk disampaikan, tapi karena dilakukan di depan umum, antum lakukan di depan umum tadi beberapa antum yang mungkin ketika hal yang salah ikhwas sekalian, bisa mikanya hal yang salah ikhwas sekalian.